sawit itu perilakunya kan sama dengan minyak bumi ya, dalam konteks komoditas gitu ya. Jadi energi, kalau kita lihat resources yang menjadi sumber daya energi yang menjadi komoditas itu, migas itu udah pasti jadi komoditas, batu bara jadi komoditas. Untuk energi terbarukan yang menjadi komoditas itu adalah dari sawit gitu. Sedangkan yang di luar sawit itu tidak bisa jadi komoditas. Jadi memang agak berbeda. Inilah uniknya energi terbarukan gitu, Pak. Kita ada punya 6 klaster energi terbarukan, itu ada bioenergi termasuk sawit tadi, tapi sawit bukan satu-satunya, masih ada sumber-sumber lain dari hutan gitu, ada hutan tanaman industri dan sebagainya, hutan tanaman energi dan lain-lain ya, ada kaliandra. Tetapi sumber energi terbarukan lainnya kan masih banyak juga, ada geothermal, ada air, ada angin gitu, ada matahari yang terbesar gitu ya, dan ada energi laut. Dan kita Indonesia menjadi satu-satunya negara saya kira, mungkin atau tidak banyak negara di dunia yang memiliki begitu komplit sumber daya energi terbarukan. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, Dr. Surya Dharma. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, METI. Apa kabar, Pak Surya? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ini luar biasa. Pak Surya mungkin bisa cerita pengalaman kuliah di ITB, kemudian Bapak berkarir di bidang bisnis, kemudian sampai saat ini masih menjadi Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Silakan, Pak. Iya, betul. Memang saya berkarir di bisnis ini sebetulnya tidak lepas dari background saya pertama dulu ya, ketika pendidikan di ITB. ITB saya menyelesaikan pendidikan teknik geologi ITB. Dan setelah itu kemudian bekerja di Pertamina. Pertamina itu sektornya saat saya masuk bekerja itu masih dominannya adalah minyak dan gas bumi. Tetapi mereka juga punya panas bumi yang merupakan energi terbarukan, dan panas bumi itu saat itu barangkali tidak menjadi favorit dan tidak terlalu banyak dilirik oleh berbagai pihak. Tetapi saya kemudian ditawarkan mau nggak di sini, tetapi ini tidak terlalu menjanjikan bagi mayoritas orang-orang ITB gitu ya. Karena itu kalau kita lihat di situ orang ITB pasti ada di minyak dan gas, dan itu sangat-sangat menarik. Nah, ketika saya masuk ITB, ketika saya masuk Pertamina untuk menangani panas bumi dan saya terima itu, memang hanya dari geologi ITB itu ada satu Lokot Lubis namanya, tapi dia sudah almarhum gitu ya, lebih senior dari saya. Kemudian ada yang paling senior lagi itu ada Pak Buntaran, beliau tapi jarang juga aktif gitu ya, sekarang juga sudah tidak ada. Selebihnya barangkali sangat terbatas gitu, sehingga saya kayak berada di dalam berbagai orang-orang yang bekerja di sektor itu, mayoritasnya adalah dari Gajah Mada gitu ya, dari UGM. Saya kira bagus juga gitu. Nah, disitulah kemudian saya berkarir
selama kurang lebih 26 tahun ya menjalani berbagai pengalaman gitu ya, mulai dari pengalaman ya sebagai namanya teknik geologi, sebagai website geologis, kemudian survei dan sebagainya, sangat teknikal gitu ya. Kemudian saya setelah itu dipercayakan memegang jabatan-jabatan yang barangkali cukup strategis, sebagai jabatan Kepala Panas Bumi di Sumatera bagian utara. Ya. Setelah itu diangkat menjadi beberapa kali menjadi general manager, sampai kemudian dipercayakan menjadi direktur gitu ya, di Pertamina Geothermal Energy. Dan sampai saya pensiun dipercayakan sebentar untuk menjadi staf ahli Dirut, Direktur Utama Pertamina saat Pertamina dipegang oleh Ibu Karen Agustiawan. Ini memang sangat menarik kalau saya lihat dari situ ya, dengan background saya yang geologi, kemudian dipercayakan menjadi jabatan-jabatan manajemen yang umumnya di Pertamina itu jabatan manajemen itu dipegang oleh non-geologis biasanya, karena geologis itu lebih banyak menekuni di lapangan gitu ya. Tetapi saya termasuk di antara yang langka waktu itu, masih belum terlalu banyak orang-orang geologis memegang jabatan-jabatan kunci, apalagi sampai menjadi direktur gitu. Tentu saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina, tapi setelah saya pensiun tahun 2011, kemudian saya membangun perusahaan sendiri, ya, yang sebetulnya perusahaan itu sudah didirikan sebelum saya pensiun bersama dengan beberapa teman, tetapi kemudian teman-teman saya itu satu persatu keluar, akhirnya saya tinggal sendiri di dalam perusahaan yang dulu saya dirikan itu, dan setelah pensiun tentu harus saya jalani sendiri. Ya, namanya perusahaannya PT Hasera Sagosa, bergerak di bidang perkebunan, ada tambak, kemudian ada energi. Barangkali itu sebagai sekilas gitu ya. Perjalanan saya memang tidak terlalu baik, tapi yang lebih banyak nanti barangkali untuk sektor energi yang terkait dengan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi juga untuk kepentingan dunia, karena dengan latar belakang itu akhirnya saya bisa juga menjabat sebagai Board of Director di International Geothermal Association ya, selama 4 periode sampai sekarang. Jadi sampai tahun 2023 nanti saya masih menjadi Board of Director dari International Geothermal Association. Base-nya itu sekarang ada di Amsterdam. Sebelumnya kantor pusatnya ada di Bonn, Jerman. Sebelumnya di Bochum, ya. Kemudian pernah di Iceland, di Reykjavik. Kemudian pernah juga di Pisa, Italia, dan pernah di Amerika, di California, dan pada saat pendirian itu berada di Auckland, Selandia Baru. Menarik, Bapak pendidikan teknik geologi, kemudian menangani geothermal ketika di Pertamina, tapi ketika bisnis sendiri selain juga mungkin masih bidang itu, tapi malah ada perkebunan, Pak. Itu gimana ceritanya? Ya, itu kadang-kadang memang perjalanan kita nggak ada yang bisa tahu ya. Saya melihat bisnis itu juga perkebunan itu kan juga sebetulnya related dengan energi juga gitu ya. Saya saat ini kebetulan sebagai dipercayakan oleh teman-teman untuk sektor itu sebagai Ketua Masyarakat Energi Terbarukan. Tapi bukan ini untuk yang pertama. Karena ketika saya aktif di Panas Bumi, saya juga pernah menjadi Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia tahun 2008 sampai 2011. Dan saat itu kemudian kami
karena melihat potensi panas bumi ini luar biasa besarnya di Indonesia, bahkan terbesar di dunia, kami kemudian mengusulkan untuk Kongres Geothermal Dunia atau World Geothermal Congress itu dilaksanakan di Bali, di Indonesia. Itu merupakan proses perjuangan panjang juga gitu ya dari saya dan teman-teman di Asosiasi Panas Bumi. Kami berjuang untuk mendapatkan hak untuk ditunjuk sebagai penyelenggara dan akhirnya kita bisa selenggarakan World Geothermal Congress di Bali tahun 2010 yang dihadiri oleh Presiden SBY dan hampir semua menteri kabinet kabinet Indonesia Bersatu ya waktu itu namanya hadir gitu ya. Pak Hatta Rajasa hadir, hampir semua menteri hadir, Sesnek, Sekap, hampir semua hadir, dan dihadiri juga oleh Presiden Iceland yang bahkan bukan hanya hadir di acara pembukaan, tapi hadir sepanjang acara dari hari pertama sampai hari kelima acaranya. Dan saya jadi belajar banyak karena saya sebagai penanggung jawab tentu hari-hari harus mendampingi presiden. Presiden Iceland itu adalah presiden yang orangnya paham betul dengan geotermal gitu. Jadi saya bisa mendampingi dari sisi sebagai petinggi gitu, tapi di lain pihak juga kami bisa berdiskusi dengan Presiden Iceland itu dari aspek teknis gitu ya. Setiap pagi beliau itu suka lari pagi di pantai itu di Bali di Sanur gitu. Saya tiap pagi pasti akan diketok pintu oleh Pas Pampres, Pak Surya mohon mendampingi Pak Presiden Iceland, itu beliau mau jalan pagi. Jadi itulah kesempatan yang saya kira sangat langka dan itu menjadi pengalaman hidup saya yang sangat baik gitu ya. Dan itu berkat dari geothermal. Nah dari sisi itulah kemudian saya memang bersama teman-teman dulu ikut mendukung pembentukan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia tahun 99. Nah ketika Pak Rahmat Gobel menjadi ketua, saya diminta untuk membantu pengurus dan kemudian ditunjuk menjadi wakil ketua umum. Ketika Pak Rahmat Gobel menjadi menteri, saat itu tidak boleh menjadi ketua organisasi kebijakan Pak Jokowi, dan kemudian saya menjadi acting lah, menjadi pelaksana tugas ketua umum, dan kemudian setelah itu ketika Munas saya juga ditunjuk menjadi ketua umum sampai sekarang masih gitu ya. Dan saya kira ini adalah sektor yang sangat baik karena itu perusahaan saya Hasera itu yang tadi bersinggungan dengan kelapa sawit itu juga ada hubungannya dengan energi juga karena kelapa sawit itu adalah bagian dari produksi yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan dua sisi. Satu untuk kepentingan bahan bakar menjadi biofuel ya, support. Kemudian yang kedua adalah menjadi listrik, biomass, dan itu juga ada di kelapa sawit. Karena itu kemudian ya sebagai pensiunan dan juga aktivis di sektor itu tentu ini merupakan kesempatan yang baik selain untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masa depan kita, tapi juga untuk kepentingan energi. Energi sekarang sudah, apalagi sekarang energi itu adalah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Karena energi kalau dia tidak tumbuh maka ekonomi tidak tumbuh. Sebaliknya juga ekonomi tidak tumbuh kalau energi tidak tumbuh. Jadi ini saling mendukung ya, ibarat dua sisi mata uang yang nggak bisa hanya melihat sisi yang satu, harus melihat dua-dua sisi. Ya. Nah, karena itu ini yang sekarang kita dorong. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Sawit itu ternyata potensial untuk menjadi energi baru terbarukan. Hanya sekarang yang menjadi masalah ternyata harga internasionalnya tinggi, jadi lebih baik dijual daripada dikonversi menjadi energi. Gimana Pak? Saya kira betul karena sawit itu perilakunya kan sama dengan minyak bumi ya dalam konteks
komoditas gitu ya. Jadi energi, kalau kita lihat resources yang menjadi sumber daya energi yang menjadi komoditas itu, migas itu udah pasti jadi komoditas, batu bara jadi komoditas. Untuk energi terbarukan yang menjadi komoditas itu adalah dari sawit gitu. Sedangkan yang di luar sawit itu tidak bisa jadi komoditas. Jadi memang agak berbeda. Inilah uniknya energi terbarukan gitu, Pak. Kita ada punya 6 klaster energi terbarukan, itu ada bioenergi termasuk sawit tadi, tapi sawit bukan satu-satunya, masih ada sumber-sumber lain dari hutan gitu, ada hutan tanaman industri dan sebagainya, hutan tanaman energi dan lain-lain ya, ada kaliandra. Tetapi sumber energi terbarukan lainnya kan masih banyak juga, ada geothermal, ada air, ada angin gitu, ada matahari yang terbesar gitu ya, dan ada energi laut. Dan kita Indonesia menjadi satu-satunya negara saya kira, mungkin atau tidak banyak negara di dunia yang memiliki begitu komplit sumber daya energi terbarukan. Karena ada negara yang memiliki energi terbarukan seperti air, tapi mungkin dia tidak punya geothermal gitu. Kalau kita kan lengkap, geothermal ada, air ada, dan lain-lain. Pak, tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Pak Surya, kembali ke sawit tadi. Apakah karena harga komoditasnya yang tinggi sehingga baik untuk diekspor, itu menjadi konversi ke secara teknik konversi ke energi itu menjadi terlambat, Pak. Jadi tidak menarik untuk bukan itu menjadi faktor. Kalau untuk sawit itu ada mekanisme sekarang. Kalaupun itu harganya diekspor itu lebih besar, dia ada nama yang disebut dengan pungutan ekspor, Pak. Iya, betul. Ya, sebagai pungutan ekspor itu akan dikembalikan melalui BPDP KS ya. Hanya persoalannya di BPDP KS itu hanya dikembalikan untuk sektor sawit saja. Yang kita usulkan sebetulnya adalah pengembalian dari pungutan ekspor itu bukan hanya untuk kepentingan sawit, tapi untuk kepentingan energi terbarukan juga. Sehingga dengan demikian orang boleh berimprovisasi, karena tadi saya katakan ini sebagai komoditas. Kalau komoditas kan nggak bisa dibatasi oleh sesuatu gitu. Berbeda dengan yang non komoditas seperti panas bumi bukan komoditas, nggak bisa kita jual, hanya bisa kalau kita convert dia menjadi listrik. Air nggak bisa kita jual ya, kecuali setelah kita konversi menjadi listrik. Kecuali air yang air minum, walaupun itu ada faktor lain gitu ya. Kemudian angin kan nggak bisa juga dia kita jual angin ya begitu aja. Matahari juga kita bisa jual gitu ya. Laut nggak bisa kita jual juga. Jadi konteks itu harus dilihat yang berbeda gitu ya. Karena itu perlakuan di sini sangat tergantung kepada regulasi yang mendukung. Jadi kalau kita ingin supaya itu berkembang, regulasinya harus mendukung. Ya, Pak. Sedikit lagi tentang sawit, itu mengenai biomass ya. Itu dari pohon, dari ranting, dari apa yang sudah. Saya sudah wawancara dengan pengambil keputusan di PLN. Katanya sudah beberapa kali dicoba, tapi tidak ekonomis, Pak. Gimana itu? Tidak ekonomis dari konteks PLN karena harganya pasti mahal kan. Maksudnya kan begitu kan. Kenapa harganya mahal? Karena Pak pasarnya, demand-nya itu besar, Pak. Itu bisa, sekali lagi saya katakan, dia bisa menjadi komoditas karena dia bisa dijadikan pellet ya, wood pellet itu kemudian bisa diekspor ke berbagai negara. Nah, permintaan di luar negeri itu harganya harga pasar. Nah, kalau di kita di sini bukan harga pasar ya, itu menjadi tidak ekonomis. Yang salah itu apa? Yang salah itu adalah kemampuan daya beli kita yang salah. Jadi bukan
kita salah sawitnya, Pak. Ya, ya, ya. Ya kan, itu kan harga pasar dia. Energi itu kan pasar, Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, saya kira ini lebih kepada treatment, bagaimana kita treat ya pengelolaan energi itu bisa berjalan, daya mampu masyarakat itu berjalan. Karena itu kenapa sekarang kami dari METI itu mengusulkan perlu ada sebuah undang-undang untuk energi terbarukan. Ini kalau tidak ini nggak akan bisa berjalan seperti ini. Kalau seperti sekarang gitu ya. Dana yang dikembalikan dari cukai tadi dari pungutan ekspor tidak dikembalikan untuk kepentingan mengembangkan energi terbarukan. Nah, ini akan bermasalah ke depan. Ya, Pak Surya, tadi Bapak sudah gambarkan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia ini luar biasa ya. Jadi Bapak tadi mengatakan tertinggi potensi geotermal, sawit kita juga tertinggi. Nah, tetapi kita tetap bingung ketika mau menggantikan energi batu bara untuk PLN itu. Sampai sekarang katanya belum ketemu, Pak. Mana yang paling tepat? Monggo, Pak. Saya kira begini, ITB ini kan punya SBM ya, Sekolah Bisnis Manajemen. Kalau kita bicara manajemen itu berangkatnya dari planning, kemudian organizing, kemudian action gitu ya, kemudian evaluasi dan lain-lain ya, semua proses manajemen. Di kita dalam hal pengelolaan itu kan tidak dilakukan seperti itu. Mungkin ada planningnya dalam bentuk angka-angka. Saya harus masuk sekian, harus masuk sekian. Tapi bagaimana masuk, bagaimana ini, bagaimana siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya itu tidak didefine, Pak. Ya kan? Bagaimana itu bisa dilakukan? Ini ITB bertanggung jawab juga, mesti harus mendidik orang-orang kalau mengambil kebijakan dalam konteks itu harus utuh gitu. Yang disebut dengan roadmap itu, roadmap bukan hanya sekedar menggantikan PLTU dengan ini sekian megawatt dengan sekian megawatt. Dipersiapkan enggak? Kalau kita mau masukkan energi terbarukan, dia punya karakteristik yang berbeda dengan minyak dan gas, Pak. Kalau minyak gas hari ini kita butuh, kita tinggal bisa beli di pasar, besok kemudian beli genset, kemudian kita bangkitkan. Jadi mungkin tidak perlu sampai tahunan ya waktunya barangkali ya. Kita sudah bisa gitu. Tapi energi terbarukan butuh waktu, Pak. Kita bangun geothermal itu paling cepat bisa 7-8 tahun. Kalau enggak bisa 10 tahun, 12 tahun. Nah, kalau itu timeline untuk membangun itu sudah disiapkan enggak kalau mau mengganti batu bara itu? Ya kan? Artinya kan berarti harus hitung mundur, Pak. Mau menggantikan besok berarti mestinya sekian tahun yang lalu sudah dibangun. Kan begitu, Pak, kan? Ya. Jadi kalau sekarang enggak, saya mau menggantikan ini besok, gimana? Ya nggak akan siap kalau begitu. Nah, sekarang nggak perlu lagi kita salahkan itu, karena banyak sekali kekeliruan itu. Mari kita lihat ke depan. Kapan kita itu akan bangun? Jangan sampai ada lagi pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Bagaimana pernyataan menyesatkan? Begini, jangan kita bangun energi terbarukan, karena kalau bangun energi terbarukan akan menyebabkan harga energi menjadi tinggi. Itu kan keliru, Pak. Ya. Ya kan? Kita mau bangun 10 tahun yang akan datang, mau COD, kan harus bangun sekarang. 10 tahun yang akan datang, kita tidak tahu harga 10 tahun yang akan datang apa sama dengan hari ini. Nggak sama kan, Pak ya? Ya. Nah, mestinya kalau kita mau hitung harga, ya harga 10 tahun yang akan datang, jangan harga hari ini. Jangan juga membandingkan dengan harga hari ini. Gitu. Nah, kebanyakan teman-teman kita di PLN itu membandingkan dengan harga hari ini. Begitu kontrak hari ini, ini harganya akan naik. Kenapa naik baru 10 tahun yang akan datang kok? Kan begitu, Pak, kan? Jadi hal-hal yang menyesatkan begini menyebabkan seringkali pembuat kebijakan yang mereka tidak paham persis, akhirnya nggak berani membuat kebijakan. Karena nggak berani membuat kebijakan, akhirnya tertunda-tunda. Akibat tertunda-tunda, konsekuensi seperti kemarin. Begitu batu bara naik harganya menjadi $240 per ton,
Ya. Akhirnya kita kelimpungan gitu. Karena kelimpungan akhirnya bikinlah keputusan yang dalam hitungan jam gitu, harus ini begini, harus di stop, kalau tidak begini akhirnya semua orang kelimpungan gitu. Ini kan panik, Pak. Ya. Nah, kalau panik begini jangan lagi diulang. Ke depan harus betul-betul kapan itu kita mau ganti batu bara itu, Pak. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman kita di PLN, kalau Bapak mengatakan akan mengganti batu bara tahun 2030, sumbernya dari mana? Kan itu pertanyaannya yang akan menggantikan, kan? Apakah itu matahari, apakah air, apakah panas bumi, dan sebagainya. Itu harus kita perhitungkan kekuatan kita. Kalau dari matahari dia butuh waktu mungkin cukup 2-3 tahun. Ya. Tetapi ada persoalan lain karena dia intermittent. Ya. PLN harus menyiapkan transmisi yang mampu mengatasi soal intermitensi ini. Yang kedua, atau kita perlu siapkan baterai dan sebagainya gitu ya. Baterai nanti menjadi lebih mahal barangkali. Jadi faktor-faktor itu kan harus kita hitung ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Nah, kita sekarang ini kan nggak jelas ini siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kami dari METI beberapa kali sebetulnya mengusulkan kepada pemerintah, kalau kita mau convert ini tanggung jawabnya nggak hanya sekedar main-main ini. Besar sekali. Kalau besar sekali kita perlu bentuk sebuah badan khusus untuk mengelola energi terbarukan ini. Nggak cukup hanya tersebar seperti sekarang ya. Akhirnya nggak ada orang yang bisa bertanggung jawab. Nanti sana lempar sini, sini lempar sana lempar sini. Nggak ada yang bertanggung jawab, Pak. Ya. Nah, karena itu kami mengatakan bentuk sebuah badan. Ya, bahkan kemarin saya di DPR menyampaikan itu. Di dalam draft Undang-Undang Energi Terbarukan itu kami masukkan juga poin itu, Pak. Itu harus ada. Tapi ini kan soal di DPR itu kan soal kesepakatan politik. Kadang-kadang kalau kesepakatan politik banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan teknis tidak diperhitungkan. Akhirnya nanti kalau sudah ada masalah, ada krisis, ada keadaan darurat, baru kemudian tersadar. Ketika tersadar kita nggak bisa juga menjalankan. Kalau kita nggak bisa menjalankan, akhirnya mau nggak mau harus impor. Konsekuensinya kepada negara lagi. Nah, hal-hal yang semacam ini kalau saya lihat tidak komprehensif dan tidak terintegrasi semua. Nah, salah satu di antaranya sekarang kami usulkan itu Undang-Undang Energi Terbarukan yang meng-cover semua aspek-aspek itu harus diselesaikan. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Pak, kan sudah terbukti ya bahwa alternatifnya hanya dengan energi baru terbarukan. Juga di sisi lain green ekonomi ini artinya energi yang bersih itu juga akan datang dari energi terbarukan. Tapi kenapa kebijakannya seperti maju mundur gitu, Pak? Apa yang sudah dilakukan pemerintah, Pak? Saya kira kalau kita lihat dari sisi kebijakan ini masih sangat umum gitu ya. Kebijakan energi nasional yang dituangkan dalam KEN ya, PP nomor 79 tahun 2014 itu ada tersirat sebetulnya transisi energi ya. Target energi terbarukan itu 23% tahun 2025, 31% tahun 2050. Tersirat seperti itu. Nah, ketika hari ini kita melihat bahwa dunia itu akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah net zero emission tahun 2050. Yang kedua adalah pencapaian net zero emission ini harus melalui transisi energi, bukan melalui revolusi energi. Karena itu perubahannya harus secara perlahan-lahan. Dari dominan energi fosil ke nanti menjadi dominan energi terbarukan tahun 2050. Dengan kebijakan yang ada itu tidak cukup memang. Harus dilakukan peninjauan terhadap kebijakan itu. Harus ada angka-angka yang berubah ya. Bahkan kami mengusulkan tahun 2050 paling tidak energi terbarukan itu 50%. Tidak cukup hanya dengan 31%. Nah, kalau ini akan dijalankan memang konsekuensinya akan banyak sekali, perlu berbagai aspek untuk memberikan dukungan.
yang kita lihat selama ini memang ya kelihatannya banyak sekali konflik kepentingan kalau dalam tanda petik gitu ya. Kenapa konflik kepentingan? Satu, konflik kepentingan kita adalah bagaimana negara itu ingin memberikan jaminan kepada rakyat bahwa rakyat memperoleh harga energi yang murah. Itu menjadi satu hal gitu ya. Itu kepentingan. Kemudian kepentingan lain adalah ada kepentingan juga pengusaha-pengusaha yang sekarang bergerak di sektor energi fosil. Kan tidak mau juga serta-merta mereka kemudian kehilangan usahanya kemudian karena dia harus berpindah ke energi terbarukan yang mungkin belum tentu dia. Kalau itu yang masuk orang lain berarti dia kehilangan. Ya kan? Nah, hal semacam ini itu akan menimbulkan ya biasalah dalam politik, dalam berbaca macam itu kadang-kadang peraturan sudah dikeluarkan pun kalau tidak terlalu kuat gitu ya leadership-nya, maka itu bisa tidak dilaksanakan gitu ya. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada. Sekarang kembali ke masalah teknis akademis lah kira-kira. Tadi banyak sekali potensi ya IBT tadi. Tapi kalau menurut Bapak, menurut Meti, itu mana yang paling masuk akal dan paling ekonomis ya? Apakah geothermal, apakah biomass atau apa menurut Bapak? Kalau secara akademis, tadi kan saya katakan begini, kalau akan menggantikan batu bara dia akan bisa hidup 24 jam. BBM bisa hidup 24 jam ya kan. Nah, kalau kita ingin menghidupkan 24 jam itu kan harus kita cari energi terbarukan yang setipe dengan itu yang bisa 24 jam. Yang bisa 24 jam itu apa? Satu adalah air, itu bisa 24 jam. Kemudian yang kedua panas bumi, ya, bisa 24 jam. Ketiga itu adalah bioenergi, itu bisa 24 jam, ya. Kemudian angin tapi intermittent, ya. Bisa juga 24 jam tapi intermittent, tinggi. Kemudian yang kelima itu matahari. Matahari itu siang bisa penuh, malam itu 0, kan begitu kan? Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Laut masih dalam taraf riset dan pengembangan, belum terlalu agresif pengembangannya, tetapi sudah ada. Tetapi potensi yang terbesar itu adalah matahari. Kalau kita lihat dari sisi itu, bahkan potensi matahari yang dihitung terakhir itu bisa 20.000 gigawatt, Pak. 20.000 gigawatt gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kebutuhan energi kita tahun 2050 yang hanya sekitar 600 gigawatt, itu jauh melebihi dari kebutuhan kan. Nah, panas bumi itu 24 gigawatt cuma. Jadi kalau itu memenuhi semua tentu tidak akan mungkin. Air ada sekitar 90 gigawatt ya. Kalau 90 gigawatt itu kalau kita mau penuhi semua juga nggak akan cukup gitu ya. Nah, energi bioenergi itu sekitar 30 sampai 40 gigawatt. Energi laut juga sekitar itu gitu ya. Nah, kembali lagi kepada kondisi energi tahun 2050 di mana kebutuhan energi nanti yang dominannya adalah energi terbarukan, maka kita harus memilih dari konteks-konteks itu. Panas bumi, air, dan biomass itu harus menjadi backbone, menjadi tulang punggung. Ya kan? Berapa kapasitasnya itu menjadi tulang punggung, ya, menjadi base load. Kemudian yang potensinya yang paling besar itu matahari. Matahari itu kita bisa masukkan dalam posisi yang keempat, tapi dia akan menjadi pendukung. Karena makin ke depan, kalau nanti harga baterai menjadi lebih murah, bisa jadi matahari menjadi sangat murah. Karena sekarang yang terakhir misalnya kalau kita lihat dari tender-tender yang dilakukan di Timur Tengah, di Eropa,
harga energi matahari itu sekarang sudah di bawah 3 sen. Jauh di bawah, lebih murah daripada harga energi batu bara kan. Ya. Nah, Ya. jadi kalau nanti kita Oke. tambah dengan baterai dan sebagainya, paling-paling harganya sekitar 7 sen gitu ya, 7-8 sen. Kan Ya, nggak terlalu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada Ya, bagaimana dengan nuklir, Pak? Nuklir saya kira begini, kalau nuklir itu kita yang pertama potensi kita itu kan tidak seberapa ya, nggak terlalu besar gitu. Kita juga memang tidak menggunakan nuklir. Bahkan di dalam kebijakan kita itu menjadi prioritas terakhir ya. Kalau energi-energi lain ini tidak ada, baru kemudian nuklir itu kita pertimbangkan. Dan kalau kita lihat secara internasional, sekarang negara-negara yang sekarang menggunakan energi nuklir pun akan meninggalkan nuklir gitu. Jadi sementara kita baru akan mulai, tapi mereka akan meninggalkan. Jerman itu akan tutup 2023 udah tutup dia ya. Perancis mungkin dia akan tetap masih mengandalkan itu. Tapi banyak negara lain itu akan tutup. Nah, kita baru akan mulai. Ya. Nah, Bapak bisa bayangkan sendiri orang sudah pada posisi sunset, kita kemudian baru muncul gitu ya. Sekarang saya tidak bisa komentar dalam konteks itu. Saya bukan ahli nuklir, tetapi yang kita lihat ketika sejak tahun 80-an PLTN itu akan dibangun di Muria, ya sudah ada FS-nya, sudah ada bermacam-macam, tapi kemudian sampai hari ini juga tidak jadi. Jadi ada faktor-faktor lain yang saya juga tidak bisa menjelaskan. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi. Hai putra bangsa insan bersama. Nah, sekarang kalau energi baterai, Pak, apakah itu tidak bisa menghasilkan energi secara original, atau baterai itu yang bahannya dari nikel itu hanya bisa menyimpan, Pak? Bukan begitu. Jadi namanya juga baterai itu kan energy storage ya. Energy storage artinya energi yang sekarang bisa langsung kita connect melalui jaringan transmisi, dengan baterai itu tidak lagi memerlukan transmisi, tapi kita bisa simpan. Setelah kita simpan, bisa kita manfaatkan kembali. Walaupun pemakaiannya tidak bisa 100% tentu ya. Karena dia tidak bisa penggunaan baterai sampai 0 kan enggak. Pasti ada inefisiensi yang terjadi. Nah, oleh karena itu, tapi ini merupakan sebuah peluang yang luar biasa. Kalau kita lihat sekarang misalnya ya, dengan tren perubahan penggunaan kendaraan aja. Yang dari kendaraan berbahan bakar menggunakan engine gitu dengan kendaraan yang berbasis listrik gitu ya. Nah, dan itu bukan lagi sebuah angan-angan karena ini sudah merupakan sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus dilakukan. Nah, oleh karena itu riset dan development yang sekarang terjadi untuk sektor baterai juga luar biasa maju gitu ya. Dulu kita lihat kalau tahun awal-awal dulu penggunaan baterai itu mungkin masih 3 hari kita harus cas gitu ya. Kemudian menjadi 1 hari 24 jam, kemudian menjadi 12 jam, menjadi 6 jam. Sekarang bahkan udah dalam hitungan menit gitu ya. Hitungan menit orang bisa ngecas. Belum lagi dengan pola swap dan sebagainya. Tapi ini sebuah peluang gitu. Dan
ITB sebetulnya bisa mengambil lead dalam konteks itu gitu ya. Riset dan development untuk teknologi baterai. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Pak Surya, ini untuk apa ya? Mengelola energi baru terbarukan secara efektif gitu ya, benar-benar efektif, itu kan membutuhkan koordinasi berbagai instansi, berbagai bidang. Nah, kebetulan kan alumni ITB itu ada di bidang-bidang itu semua, Pak. Apakah itu nggak membantu, Pak? Jadi begini, selama ini kalau saya lihat tidak semua alumni ITB itu care dengan itu gitu. Yang care dengan itu mungkin hanya ada di sektor energi, tetapi begitu kita bicara di sektor yang lain, mungkin kepeduliannya berbeda. Karena itulah di Indonesia yang paling sulit itu kan koordinasi ya. Harga yang sangat mahal gitu koordinasi. Antar kementerian walaupun dia punya kepentingan yang sama pun belum tentu itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya kira ini merupakan sebuah tantangan. Bahkan dulu salah satu koordinasi untuk sektor energi ini karena sering tidak berjalan, karena itu waktu terbentuknya Undang-Undang Energi, kita usulkan dibentuk namanya Dewan Energi Nasional, yang anggotanya itu adalah lintas sektor, lintas kementerian, dengan harapan semua kementerian itu akan bekerja bersama-sama di lembaga itu, kemudian melahirkan sebuah tujuan yang sama. Tapi faktanya juga ternyata tidak terlalu efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ternyata apa yang kita usulkan di lembaga ini yang seharusnya adalah lembaga yang independen, akhirnya yang terbentuk adalah lembaga pemerintah lagi, menjadi birokrasi lagi kan. Kalau birokrasi kan kita sudah tahu bagaimana mekanisme birokrasi gitu. Karena mekanisme birokrasi sekarang ketua DEN itu, Dewan Energi Nasional itu presiden, Pak. Ya presiden pasti bertanggung jawab. Ada tidak ada lembaga itu pasti bertanggung jawab terhadap semua kan. Akhirnya apa? Dan itu tidak akan bisa efektif untuk bisa bekerja karena belum tentu presiden itu bisa hadir dalam rapat-rapat DEN itu misalnya sebulan sekali misalnya. Kan nggak mungkin. Jangan-jangan setahun sekali pun jangan-jangan susah gitu ya. Kalau saya dengar cerita kawan-kawan kita di DEN, pada periode pertama DEN terbentuk, selama 5 tahun itu hanya 1 kali dihadiri oleh presiden. Jadi betapa sulitnya gitu ya koordinasi di kita itu. Nah, karena itu sekarang ini ada wacana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Energi. Kami bahkan mengatakan kepada teman-teman di parlemen, di DPD ya, senator, ini kalau begitu ini harus kita kaji ulang lah. Peran lembaga ini harus kita kaji ulang, termasuk representasi dari keanggotaan yang duduk di sana supaya betul-betul independen gitu. Kalau dia independen, dia akan free untuk menentukan apa sih yang sebaiknya gitu. Seperti yang ada di beberapa negara ya, di Malaysia ada, di Australia ada, di Amerika ada, di Jerman ada, bahkan kemarin Jerman membentuk namanya Energiewende. Energiewende itu bertanggung jawab untuk transisi energi, Pak. Jadi mereka cepat sekali. Tahun 2038 itu udah 100% energi terbarukan. Karena ada lembaga yang betul-betul terpercaya. Kami usulkan itu nanti. Baik. Bapak Dr. Surya Dharma, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia METI. Luar biasa yang disampaikan tadi. Cuma sayang sekali memang waktunya tidak memungkinkan. Jadi sekali lagi terima kasih sekali Pak. Nanti lain kali kita diskusi lagi. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Penyiapan energi masa depan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kesempatannya Pak Bambang. Mudah-mudahan ini ada manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik.
Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.